Halo, gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah. Udah lama banget ya nggak nemenin teman-teman dengan episode yang baru. Terakhir adalah episode di mana gue cerita tentang hadiah dari Allah buat teman gue yang dia akhirnya bisa umroh bahkan bareng dengan ibunya, di mana dia tuh punya masalah dengan ibunya itu more than 12 tahun ya kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya itulah, silahkan cek di episode berikutnya, silahkan cek di episode sebelumnya, karena gue udah absen lama banget ya kan. Kenapa sih Mbak? Sering banget up and down gitu. Nggak sih, sebenarnya kemarin gue sempet diajakin untuk umroh juga dan alhamdulillah kesampaian juga untuk umroh pertama kalinya. Tapi gue nggak akan cerita di sini teman-teman, gue akan cerita di lain kesempatan, mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal buat teman-teman yang memang punya rencana umroh atau keinginan untuk umroh tapi nggak tahu caranya gimana dan bagaimana apa aja yang disiapin di sana atau sebelum berangkat ke sana. Oke, tapi jangan sekarang ya. Dulu itu kan keinginan umroh, lah Mbak katanya nggak ngomongin umroh. Oh iya iya iya, sorry. Sepintas aja sih kadang-kadang kayak kita gitu ya punya keinginan, punya impian, itu, ragu bisa nggak ya gitu kan. Emangnya gue bisa nih? Apakah gue sanggup? Apakah sanggup? Dah lagunya nggak gitu, lagunya Agnes itu. Termasuk ketika lo mungkin masuk nih di perusahaan yang baru. Ada rasa was-was kalau dalam Islam ya, sebutannya adalah was-was. Was-was bagaimana? Gue mampu nggak ya memenuhi ekspektasi dari bos gue atau perusahaan gue nih? Eee, gempuran rasa was-was itu datang mungkin di 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan berikutnya insya Allah tuh lebih apa ya, lebih pede gitu. Dan gue percaya dan yakin Allah juga gitu kan. Enggak, gue nggak gitu Mbak, oh enggak ya, berarti gue doang. Enggak, gue yakin tetap ada orang-orang yang mengalami hal yang sama, seperti yang gue alamin, seperti yang gue rasain. Yuk sama-sama kita apa ya, belajar sih. Gimana caranya biar coping this was-was. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Ya tentu aja ketika kita berada di perusahaan yang baru, ada senang dan ada challenge-nya. Senang di mana kita tuh kayak, ih pertama naik gaji ya kan. Ya mostly orang kalau pindah kerjaan itu kan karena gaji dulu nih. Minimal lebih baik, entah gajinya sama benefitnya ya lebih oke, atau misalkan benefit dan gajinya memang jauh lebih oke. Dan yang kedua, yang pasti kita jadi nambah skill. Kalau misalnya kita mau belajar ya kan, masa iya kerja atau hidup cuman buat nyari duit doang. Ya apa bedanya kita sama kebo bajak. Ada pelajaran yang bisa kita dapat, misalkan bagaimana cara manage task, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana kita bisa membangun namanya relationship, kerja tim, bagaimana kita belajar tentang CRM. Banyak hal yang lu bisa pelajarin dan itu sebenarnya menyenangkan buat yang memang niatnya lurus. Kalau yang niatnya cuma numpang hidup ya nggak tahu ya, beda cerita mungkin. But kita nggak bisa menafikan bahwa di situ ada ujiannya. Ujian was-was biasanya, ujian dari setan. Iya was-was itu yang niupin tuh setan teman-teman. Kita kayak nggak pede, bisa nggak ya gue memenuhi target. Karena apa? Karena saking pengennya kita ngasih value ke perusahaan. Manfaat gitu loh buat perusahaan, nggak cuman nerima gaji doang. Nah buat teman-teman yang kayak lu nih lagi pada bimbang, galau, bisa nggak ya gue, bisa nggak ya gue. Sebenarnya ada potensi, pilihan atau opsional atau prospek takdir, alah ngomong apa. Maksudnya gini, di situ tuh ada semacam, nih kamu udah gue siapin untuk berhasil loh di sini gitu kan. Cuman lu mau nggak gerak ke sana? Jadi ada potensi kesuksesan di situ. Allah udah ngasih semacam opportunity, opportunity, kesempatan untuk sukses di karir lo yang sekarang atau dimanapun peran lo. Inget ya, ibu rumah tangga juga karir lo.
Oke? So, jangan menafikan atau memandang sebelah mata tentang ibu rumah tangga. Itu bener-bener skill lo bakal diasah banget ketika lo menjadi ibu rumah tangga. Bahkan menjadi GM pun kamu bisa, insya Allah. Asalkan kamu pede aja. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kita nggak pede ya. Nah, balik lagi bahwa ketika lu merasa nggak pede, lu merasa bahwa, "Aduh, bisa nggak ya gue, bisa nggak ya ngasih value ke perusahaan?" Itu sebenarnya lu udah ada potensi ke sana, potensi kesuksesan, potensi ngasih value ke perusahaan lo. Makanya Allah ngasih keinginan sebenarnya bahwa lu pengen ngasih value. Cuman ada nih setan-setan atau iblis-iblis loh membisikkan itu ke kamu. "Aduh, kayaknya gue nggak sanggup deh. Aduh, sanggup gak ya?" Ragu-ragu terhadap kemampuan diri kita nggak pede. Oke? Gua ngalamin cuy, ngalamin bahkan even sampai gue ngomong apa sih, bahkan sampai di detik ini, di seusia setua ini, itu gue masih ngalamin itu. Terutama ketika gua menjelang, eee, menstrual period, menjelang mens, menjelang siklus lah bulanan. Itu subhanallah mengalami hal itu gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami serangan-serangan itu ya? Ada beberapa ustadz yang menyampaikan bahwa itu kan hamun ya, sebenarnya hamun adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Beda sama husnun. Husnun adalah kesedihan atau kekecewaan atau penyesalan atas segala sesuatu yang sudah terjadi, ya kan? Nah, ini kita lagi diserang sama hamun. Hamun itu mostly itu tidak terjadi. Makanya kita berdoa sama Allah karena Allah itu tidak menyuruh kita head to head sama setan. Ya setan itu nggak kelihatan ya cuy. Jadi kita diminta sama Allah adalah untuk berlindung kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau baca surat An-Nas. Hembusan itu masih terus ya, masih ngeganggu lah, bikin lo nggak nyaman ya. Bikin hati lo nggak nyaman, bikin lo susah tidur atau apapun itulah, nggak tenang intinya ya. Baca Quran deh sampai lu tenang, minimal 30 menit, minimal banget, dan out of distraction ya. Jadi nggak ada distraksi atau pengalihan isu ya kan. Nggak ada handphone di situ. Kalau bisa tuh baca mushaf Quran deh, beda rasanya, beda feel-nya ketika lo baca mushaf dan baca di HP. Kalau misalkan bisa nih, ganti dengerin musik dengan entah podcast pengajian atau dengan, murotal ya, murotal Quran. Kurangin dulu deh musik-musik itu karena bikin lo tuh vibe-nya menurut sains nih, frekuensi perasaan kita, hati kita, emotion kita itu bisa kebawa ke musik apa yang sedang kita dengar. Oke, jadi sudah ada berapa tadi ya? Aduh, lu ngitung nggak? Ketika udah tenang, kita baru bisa mikir, betul bahwa saya nggak akan mampu untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas, menyelesaikan challenge di perusahaan ini misalkan. Gue nggak akan mampu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedenya kita itu bukan karena kita, bukan karena skill kita, bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatannya Allah. Allah yang akan bantu. Jadi itu gongnya di situ bahwa insya Allah Allah akan bantu. Bismillah gitu. Fokusnya lebih ke Allah. Jadi at the end ketika lu berhasil melewati itu, lu bisa let's say mencapai target penjualan kah, target produksi kah, apapun itu. Ketika anak-anak lo bisa sekolah dengan baik, ranking 1 misalkan, atau mereka menjadi orang-orang sukses, lu nggak akan pernah sombong. Karena apa? Karena lu ingat bahwa kesuksesan ini bukan dari skill lo, bukan dari kepintaran lo. Tapi karena Allah, dari kekuatannya Allah. Jadi memahami konsep basic seperti ini, konsep basic bahwa yang namanya kepintaran kita, skill kita, kesuksesan kita itu murni karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tuh kita dijaga dari sifat sombong. Kalau udah sombong nih di awal, itu kalau misalkan ada yang nggak sesuai sama maunya kita gitu ya, atau prediksi kita, atau kehendak kita, at the end kita uring-uringan, kita marah, kita kecewa, kita nyala-nyalain orang. Karena ada sifat itu. Jadi kalau kata Ustadz Nuzul Zikri itu semakin merendah kita di hadapan Allah maksudnya, semakin tenang kita. Semakin yakin bahwa Allah bantu kita, itu semakin kita pede. Konklusinya adalah ketika kita merasa bahwa sanggup gak ya kita, betul kita gak akan sanggup tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. So, tugas kita adalah mendekat ke Allah agar Allah membantu kita melewatinya. Melewati challenge ini. Bisa menyelesaikan tugas atau tanggung jawab, apapun itu, ya. So,
La haula wala quwata illa billah, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.